Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Berhenti berteriak. Berani sekali kamu menculikku. Kamu tahu siapa aku? Tentu aku tahu siapa kamu. Lian Ran. Menikahimu, itu saja. Yang Dia adalah tertinggi. Lian Ran. Kamu tahu betapa berharganya dirimu. Ayo, bergerak. Tolong. Keparat, berani kau tendang aku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Siapa di sana? Sampah, lelaki macam apa yang memukul perempuan? Sial, bukan urusanmu. Ah, aduh. Seperti lalat yang mengguncang pohon, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Ah, pantas saja kau berani campur tangan. Ternyata kau punya kemampuan. Sampah sepertimu, bahkan 10.000 pun tidak cukup bagiku. Kau punya nyali. Tunggu saja. Aku akan panggil bantuan. Pergi, aku tidak berminat bermain denganmu hari ini. Jika kau terus main-main, kau akan menghadapi konsekuensinya. Nonali, kau tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Kampungan. Apa hakmu bicara denganku? Inikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Bagaimana aku tahu ini bukan skenario yang kau buat? Kau pintar, tahu dirimu kampungan, kau membuat trik ini untuk mendekatiku. Skenario? HM. Jika bukan karena tanah suci King Yun dan kontrak pernikahan dengan keluarga Muli, dan aku sebagai tunanganmu, aku tidak akan peduli dengan wanita cerewet sepertimu. Apa? Penipu lain. Pesta seleksi keluarga Li akan segera tiba. Aku tidak tahu berapa banyak penipu sepertimu yang mencoba menggunakan kontrak pernikahan palsu ini untuk mengambil jalan pintas. Penipu? Apa yang membuatmu memanggilku penipu? Apa itu tanah suci King Yun? Apakah itu tempat bagi orang yang bau bisa orang dengan pakaian murah tinggal di sini? Konyol. Keluarga Li yang hebat ternyata memiliki orang sepertimu, seorang sombong yang menilai dari penampilan. Jika bukan karena kontrak ini, tempat berantakan seperti ini, aku tidak akan repot-repot datang. Berantakan. Hanya satu pasang sepatuku sebanding dengan gajimu beberapa tahun. Kau bilang tempat kami kumuh? Jadi ini alasanmu untuk meremehkan orang? Itu alasannya. Sepertinya, berkat berkah Liontin Giok ikan kembar, kalian telah sampai sejauh ini, keluarga Li kalian menjadi sombong. Benar? Anak muda, berhentilah membuat keributan. Siapa di seluruh Jiangcheng yang tidak tahu? Menjadi suami Yan Ranku akan menjadi makhluk tertinggi. Tipu muslihat kecilmu bisa kulihat sekilas. Omong kosong. Kontraknya hitam di atas putih, tertulis jelas, kalian tidak bisa membacanya sendiri? Sekarang kau tidak bisa melihatnya. Tahukah kau apa yang baru saja kau sobek? Aku tahu. Selembar kertas. Yang baru saja kau sobek adalah keberuntungan keluarga Li? Selembar kertas bisa mengendalikan keberuntungan keluarga Li kami? Kau pikir aku anak 3 tahun? Aku, Chen Qingyun, sekarang adalah Kaisar Qingyun, yang mengatur nasib suatu bangsa, karena keluargamu yang melanggar kontrak duluan. Jangan salahkan aku jika mengambil kembali keberuntungan. Ini adalah hukuman. Ini keterlaluan. Kamu pikir trik kecil ini bisa menakutiku? Mimpi saja? Kehendak surga tidak bisa dilawan, mereka yang melawannya akan dihukum oleh surga. Katakan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, pernikahan ini, aku, Lian Ran, tidak akan pernah menerimanya. Jika kamu tidak menerima, orang lain akan menerima. Jamuan pemilihan suami keluarga Li aku pasti akan hadir.
Aku ingin bertemu kepala keluarga Li. Lihat apakah dia berani menyinggungku, tanah suci Qingyun. Dasar sampah, beraninya kamu. Nenek, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Aset keluarga Li sedang diserang oleh konsorsium tadi kenal. Kita kehilangan lebih dari 10 miliar. Apa? Bagaimana mungkin? Nenek, Kita, keluarga Li kita, apakah kita menyinggung seseorang? sial. Dia benar. Yan Ran, mungkin kita harus undang tuan itu kembali. Tidak, Nenek. Itu mungkin hanya kebetulan. Jika kita membawanya kembali, kita mungkin terjebak dalam perangkapnya. Baiklah, Bahkan jika kamu murid Tanah Suci Qingyun, terus kenapa? Liontin Giok Pisces hanya bisa milik Xiao. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memilikinya. Adik, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar menakuti kami. Ini. Tenang, Kakak senior kedua. Di mana adik? jangan bicara tentang dia. Ada apa dengan adik? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Ternyata adik laki-laki itu orang yang tidak berperasaan. Kemarin dia bilang dia suka kamu. Dan hari ini dia turun gunung dan menikah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Aku akan mencarinya. Semuanya, selamat datang, semuanya, ke pesta pemilihan keluarga Li. Saya yakin kalian semua tahu bahwa keluarga Li menerima ramalan dari seorang bijak. Calon menantu kami akan menjadi makhluk tertinggi kerajaan naga. Semuanya, andalkan kemampuan kalian sendiri, dan bersainglah dengan adil. Ayah, aku tidak mau menikah. Berani kamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bajingan Xiaoyan itu. Demi sebuah manual kultivasi, menghancurkan keluarga Li kita, dan kamu masih ingin menikah dengannya? Kakak Xiaoyan memiliki ambisinya sendiri. Oh, kamu. Dia telah mempesonamu. Baiklah, Patriark Li, jangan berlama-lama. Ayo kita mulai. Keluarga Fang telah menyiapkan hadiah yang melimpah. Keluarga Fang, berani kamu? Bersaing dengan keluarga Liu, hadiah keluarga Fangmu sudah aku buang ke jamban. Liu Yang, kamu terlalu sombong. Sombong? Aku memang sombong. Lihat saja, di River City ini, siapa yang berani bersaing denganku, Liu Yang? Kamu, Li Zhongguo. Kontrak pernikahan antara Tanah Suci, Qingyun dan keluarga Li. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Apa, Tanah Suci Qingyun? Sobat muda, apakah Anda seorang master abadi dari Tanah Suci Qingyun? Benar-benar penipu itu. Kamu benar-benar berani datang. Yan Ran, apakah kamu punya bukti bahwa dia penipu? Tentu saja aku punya. Aku sudah merobek kontrak pernikahan itu. Jika itu benar-benar kontrak dari Tanah Suci Qingyun, bagaimana bisa robek begitu mudah? Dia penipu, di sini untuk menipu kita menikah. Masuk akal. Nah, apakah kamu tahu menyamar sebagai murid Tanah Suci adalah pelanggaran berat? Apalagi menggunakan cara-cara keji seperti itu untuk menikahi Yan Ranku. Keluar dari sini sekarang. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kamu, Kepala keluarga Li, menangani sampah seperti dia adalah yang terbaik yang dilakukan Liu Yang, serahkan padaku. Sampah? Apakah kamu tahu menggangguku apa yang terjadi padamu? Apakah kamu berbicara denganku? Ya, Apa kamu yakin aku adalah seseorang yang bisa kamu ganggu? hahaha, masih pura-pura? Kamu benar-benar berpikir kamu master abadi dari Tanah Suci Qingyun? Murid-murid Tanah Suci Qingyun setiap dari mereka terkenal, seperti Jenderal Bintang 3 Liu Qianqian, CEO wanita teratas Kerajaan Naga, Luo Shen, tapi siapa namamu? Orang tidak dikenal Chen Qingyun? Siapa tahu? Ahahaha. Tuan muda Liu benar. Dia pasti palsu. Palsu? Dewa sejati ada di depan matamu, tapi kamu buta dan tidak bisa melihat? Sampah, kamu sudah terbongkar, jadi keluar dari sini.
Apa? Apa kau ingin aku mencari seseorang untuk mematahkan lengan dan kakimu lalu melemparmu keluar? Apakah ini tempatnya? Aku sudah menyelidikinya. Keluarga Li ini dikatakan memiliki ramalan dari seorang bijak. Siapapun yang menikahi putri keluarga Li akan menjadi makhluk tertinggi. Jadi tidak kekurangan pelamar. Chen Qingyun yang tidak berperasaan itu, setelah menjadi teman masa kecil dengan adik junior kecil kita, sekarang dia meninggalkannya demi ramalan palsu. Dia meninggalkannya. Kakak senior, tunggu aku di luar. Aku ingin berbicara baik-baik dengan adik junior kecil. Silakan, kami akan menunggu di sini. Keluarga Yuli, kamu bukan hanya tidak punya rasa kontrak, tapi kamu juga mau mematahkan tangan dan kakiku. Kamu tahu apa jenis orang besar yang kamu buat marah? Sombong. Setiap orang di sini adalah orang besar terkenal di Jiangcheng. Di Jiangcheng, kami yang pegang kendali, dan kamu berani ngaku jadi orang besar di depan kami? Betul. Usir orang gila ini sekarang. Berpura-pura menjadi murid Tanah Suci Qingyun adalah pelanggaran berat. Jika kamu tertangkap, jangan bawa kami ikut kena. Betul, usir dia. Usir dia. Usir dia, usir dia. Usir dia. Usir dia. Bodoh. Jika kamu tidak ingin terkena kemarahanku, saya saranin kamu diam. Konyol. Tuan Liu kami adalah pedagang kaya raya teratas di Jiangcheng. Berani-beraninya sampah seperti kamu bicara omong kosong di sini? Tuan Liu, pukul saja dia. Dia berani bersaing denganmu untuk seorang wanita. Bagus. Orang gila ini, semakin besar keributan, semakin baik. Bangkitkan kemarahan orang banyak, dan aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Hei, si manis. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku diancam. Nak, kamu mau mati bagaimana? Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Mencari kematian. Tanpa alasan apapun, kamu teriak-teriak dan mau membunuh? Anggap tendangan ini sebagai pelajaran untukmu. Satpam, Satpam, apa kamu jadi mumi? Pukul dia sampai mati. Pukul dia hampir mati. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Kakak senior. Dia tidak menjaga dirinya sendiri. Kenapa dia di sini? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengganggu jamuan keluarga Li. Berani-beraninya kamu? Kamu memukulku? Hanya keluarga kecil dari Jiangcheng? Apa hakmu mempertanyakan Presiden Luo? Aku tahu semua nama besar di Jiangcheng. Aku tidak pernah mendengar siapapun bernama Luo. Tunggu sebentar. Ada apa, Tuan Muda Liu? Bolehkah aku bertanya apakah Anda Presiden Grup Luoshen, Tuan Luoshen? Kau kenal aku? Salam, Tuan Luoshen. Salam, Tuan Luoshen. Apa? Dia adalah Luoshen. Luoshen adalah konglomerat terbesar di Kerajaan Naga. Bukan hanya itu. Kabar burung mengatakan bahwa Luoshen juga murid dari Qingyun Sanctuary. Itu adalah master abadi yang luar biasa. Ayahku, Liu Gang, adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku pernah menemaninya ke kamar dagang ibu kota, dan dari kejauhan, aku mendapat kehormatan melihat kehadiranmu yang megah, Tuan Luoshen. Liu Gang? Aku ingat nama itu. Bolehkah aku bertanya, apa yang membawa Tuan Luoshen ke Jiangcheng? Jika aku tidak datang, adik laki-laki juniorku dari Luoshen pasti akan diperlakukan sebagai penipu dan diusir. Salam, Nona Luoshen. Apa? Jadi maksudmu Chen Qingyun ini adalah adik juniormu? Bagaimana mungkin? Dia tidak lebih dari seekor kodok tidak layak. Tidak. Nona Luoshen adalah murid dari Tanah Suci Qingyun. Jadi pemuda Chen Qingyun ini pastilah. Ya ampun. Orang macam apa yang telah aku perebutkan? Seorang wanita dengan? Bahkan jika kau dari Tanah Suci,
Terus kenapa? Kak Xiaoku adalah dewa perang di atas segalanya. Yanran, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, Identitas Chen Qingyun ini pasti luar biasa. Kalau tidak, kenapa Bos Luo datang ke sini untuknya? Apa sebenarnya yang kau lakukan? apa yang aku lakukan? Mungkin Luo Shen ini hanya seorang aktris yang dia sewa. Beraninya kau mempertanyakan bos Luo kami? Kau mencari mati? Bos Luo, aku tidak pernah mempertanyakannya. Jika aku tahu adik juniormu akan ada di sini hari ini, bahkan dengan 8 nyawa lagi, aku tidak akan pernah berani datang. Oh, jadi maksudmu? Itu salah adik juniorku? Tidak, Nona Luo Shen, kau murah hati, ampuni aku. Kakak senior, bisakah kau tidak ikut campur urusanku? Adik junior, kita tumbuh bersama, seperti keluarga. Kapan kita pernah terpisah? Ini rumit. Pulanglah dulu, ya? Aku tidak pulang. Jika ada yang pulang, itu akan kita berdua bersama. Kakak senior, percayalah padaku, aku melakukan ini karena alasanku sendiri. Aku tidak mau mendengar alasan-alasan itu. Adik junior kecil, ayo pulang, ya? Maaf, kakak senior. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Aku datang untuk menikahinya, karena aku hanya bisa menikahinya. Ada apa? Dia benar-benar menolak Luo Shen? Kamu belum mengerti? Chen Qingyun ini jelas ingin menikahi Li Yanran dan menjadi makhluk tertinggi. Tapi dia menolak Luo Shen. Itu sungguh tidak tahu terima kasih. Gila, siapa yang mau menikahimu? Kenapa? Mungkinkah kau benar-benar mengejar ramalan palsu itu? Lalu bagaimana dengan sumpah kita? Apakah semuanya palsu? Ya, Adik laki-laki. Ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu adik laki-laki. kakak perempuan. Kau harus pergi. Chen Qingyun. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah gelar yang hampa, tertinggi, bagimu benar-benar sepenting itu? Ya, menjadi makhluk tertinggi. Sangat penting bagiku. Jadi aku harus menikahinya. Tidak ada alasan. Baiklah, aku tahu. Aku, Luo Shen, memang menyedihkan, oke. Kakak perempuan. Jangan sentuh aku. Mulai hari ini, aku, Luo Shen, dan kau, Chen Qingyun, kita putus. Liontin joknya rusak. Kita tidak bisa pulang. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Aku Luo Shen. Kau, Chen Qingyun, kita putus. Kakak senior, untuk menyelamatkan hidupmu. Meski aku dicemooh ribuan orang, itu tidak masalah. Chen Qingyun, kau gila atau bodoh? Kenapa kau memaksa menikahiku? Karena kita punya perjanjian pernikahan. Aku harus memenuhi pertunangan kita. Konyol, menurutku kau hanya egois. Kau ingin menjadi makhluk tertinggi. Seperti ini, apa bedanya kau dengan laki-laki itu? Yanran, berani sekali kau bicara seperti itu. Chen adalah master dari Tanah Suci Qingyun. Hanya murid biasa Tanah Suci Qingyun? Jadi bagaimana kalau dia murid? Mana bisa dibandingkan dengan kakak Xiaoku? Diam, jangan sebut dia lagi. Chen, jangan khawatir. Perjanjian pernikahan antara Tanah Suci Qingyun dan keluarga Li akan aku penuhi sepenuhnya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku sarankan mengadakan pesta pertunangan 3 hari lagi. Ayah, Setuju. 3 hari lagi, aku akan membawa hadiah dan menikahi Nona Li. Chen, hati-hati. ayah, aku tidak mau.
Dasar bajingan. Masalah hari ini, jika bukan karena Presiden Luo yang mengungkap kebenaran, berapa lama lagi kau akan sembunyikan dari aku? Kampungan. Sampah. Kau ingin menikahiku? Pantaskah kau? Kalian semua tidak pantas. Hatiku hanya milik kakak Xiao. Hei, adik, bagaimana kau bisa memperlakukan kakak senior ketiga seperti itu? Ada apa, kakak senior kedua? Ada apa, kakak senior ketigamu? Dia pergi minum sendirian. Apa? Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hei, wanita cantik. Kenapa kau minum sendirian? Keluar. Panas banget. Aku sarankan kau pikirkan dulu, sebelum cari masalah siapa yang kau hadapi. Apakah kau mampu? Kau bercanda? Di Jiangcheng, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Longhu Hall kita. Tidak bisa dihadapi. Jika kau bekerja sama dengan baik, mungkin aku akan memberimu sedikit kesenangan. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, jangan macam-macam denganku. Sialan. Kau tunggu apa lagi? Tangkap dia. Siap, bos. Siapa yang berani menyentuh kakak seniorku? Dari mana datangnya bocah ini? Apa katamu? Kukatakan, jika kau berani bergerak, aku akan mengambil nyawamu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir aku tak bisa menghadapi beberapa bawahan? Apa aku tak bisa mengatasi mereka? Aku datang karena khawatir padamu. Munafik, siapa yang butuh perhatianmu? Kakak senior. Tubuhmu. Kau terlalu sombong. Di saat seperti ini, kau masih menggoda? Sepertinya kau benar-benar tidak menganggapku, atau Dragon Tiger Hall serius. Dragon Tiger Hall? Belum pernah dengar. Kau bahkan tidak tahu Dragon Tiger Hall? Pantasan kau begitu sembrono. Ku beritahu, Master Dragon dan Master Tiger dari Dragon Tiger Hall, memimpin 100.000 pengikut, dan juga murid dari Jenderal Bintang 3 wanita, Liu Qianqian. Mereka adalah Raja Bawah Tanah Jiangcheng yang tak terbantahkan. Pantas saja terdengar familiar. Lei Long dan Lei Hu. Mereka berdua, dulu, berlutut di depan kakak senior, memohon padanya untuk menerima mereka, menangis begitu memelas. Bohong, omong kosong. Kau berani menyebut nama Tuan Tiger? Kau mencari kematian. Tangkap dia. Aku bilang, aku tidak butuh kamu. Pantasan kau sombong sekali, kau memang punya skill. Hampir lupa. Dan kamu. Kakak senior. Aura hitam sudah menyebar, kau tidak bisa bertarung lagi. Jangan ikut campur. Kakak senior. Kakak senior. Cepat. Panggil Master Tiger. Berhenti. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Master Tiger sedang dalam perjalanan. Kalian semua tidak akan kabur. Jika aku ingin pergi, tak ada yang bisa menghentikanku. Siapa yang mulutnya besar? Master Tiger, ini mereka berdua. Coba dengar. Kamu mau mati bagaimana? Jadi kau Lei Hu. Diam, bocah. Berani kau menyebut nama Master Tiger? Kau mencari mati. Lei Hu. Aku ingat, kau punya seorang saudara laki-laki. Bernama Lei Long, kan? 10 tahun yang lalu, sepasang anak kembar yang compang-camping datang ke Tanah Suci Qingyun, menerobos salju lebat, di gerbang gunung, berlutut selama 3 hari 3 malam, memohon kepada kakak seniorku, Liu Qianqian, untuk memberi mereka kesempatan untuk belajar kekuatan ilahi. Salah satu dari mereka adalah kau, bukan, Lei Hu. Kamu. Aku ingat sekarang. Menyingkirlah. Aku akan mengingat kepalamu.
Kamu pikir dengan mengatakan cerita yang sudah umum akan membuatku takut? Aku, Macan Lei, telah memerintah Jiangcheng selama bertahun-tahun. Aku bukan anak kemarin. Kalau begitu, hari ini akan kupastikan kamu mengingatku lagi. Apa, bocah? Kamu mau bertarung denganku? Karena kamu tahu aku belajar dari Liu Qianqian, Jenderal Bintang 3. Kenapa? Tidak minta ampun sekarang? Bagaimana jika aku bilang Liu Qianqian adalah seniorku? Orang ini, kamu gila? Gila atau tidak? Saat Liu Qianqian tiba di sini, kamu akan tahu. Senior, kamu benar-benar mengajar murid yang hebat. Apa? Begitukah? Aku akan membereskan rumah sekarang. Kumpulkan pengawal, menuju ke Jiangcheng Glitter KTV. Siap. Kamu punya 5 menit, biarkan aku pergi sekarang, dan kamu masih bisa menebus dirimu. Sial, Bos Lei, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Sepanjang hidupku, aku sudah melihat banyak orang sombong, tapi kamu yang pertama mengancamku dengan guruku. Cewek itu cukup seksi, tipeku, begini saja, tinggalkan dia denganku. Atau, kalian semua mati bersama hari ini. Kamu benar-benar mencari masalah. Jangan coba menakut-nakuti aku. Aku hanya akan memberimu 3 detik untuk berpikir. 3, 2. Berhenti menghitung. Apa? Sudah memutuskan? Benar, hari ini kau akan kubayar. Sombong. Pukul dia sampai mati. Ayo. Jenderal, saya lapor. Target ada di KTV. Baik. Semua pasukan bersiap, siapapun yang tidak patuh, akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Kau tunggu apa lagi? Ayo. Nak, aku nggak tahu kau jago bela diri. Coba saja. Kau tidak mengerti, kan? Aku seorang Grandmaster bela diri. Harimau ganas, turun gunung. Mustahil? Leihu, kamu cari masalah. Guru, kenapa ada di sini? Jika aku tidak datang, kamu akan membunuh paman gurumu. Hah? Kamu bilang, orang pecundang ini adalah paman guruku? Kamu meragukanku? Tidak, aku tidak berani, guru. Kakak senior, ini murid hebat yang kau ajar? Adik, maaf kau harus melihat itu. Mengajar sampah seperti itu. Guru, aku benar-benar tidak tahu dia adalah paman guruku. Mana mungkin aku berani melawannya. Diam. Dulu, kau bersumpah. Setelah belajar ilmu dewa, kau akan menjadi orang baik. Lihat dirimu. Apa kau terlihat seperti orang baik? Semua, karena kau menyebabkan semua masalah ini. Bang Hu, ini juga bukan salahku. Aku hanya ingin menangkap seorang cantik untuk kuberikan padamu. Lagi pula, kita biasanya melakukan ini setiap saat, kan? Diam! Begitu bersemangat menyerang, Leihu. Betapa bersalahnya dirimu. Ingat sumpah yang kau buat di gunung, yang kau ucapkan? Aku ingat, siapapun yang melanggar hukum Bicara. akan dihukum berat. Bagus, kau mengerti. Pengawal, bawa Leihu pergi. Serahkan dia ke hukum untuk dihukum berat. Aku tahu aku salah, guru. Guru, tolong beri aku kesempatan lagi. Guru! Kau harus memohon kepada mereka yang telah kau sakiti untuk belas kasihan. Lihat apakah mereka memaafkanmu. Bawa dia pergi. Tidak, guru. Guru, aku tahu aku salah, guru. Kalian semua tinggal di sini untuk menangani dampaknya. Laporkan semua yang perlu dilaporkan. Pastikan prosesnya sempurna. Ya. Ada apa dengan adik perempuan ketiga? Energi gelap telah menyerang hatinya. Kondisinya lebih parah dari sebelumnya, lebih parah. Sebelumnya, kita punya sebulan. Sekarang kita hanya punya seminggu. Apa? Parah sekali? Tidak bisakah guru berbuat sesuatu? Guru juga tidak berdaya. Yang bisa menyelamatkannya adalah liontin ikan kembar.
Tapi liontin ikan kembar ada pada keluarga Li. Untuk mendapatkannya kembali, aku harus menggunakan identitasku sebagai Kaisar Awan Azure dan menikah ke keluarga Li. Jadi, adik laki-laki, kau bukan orang yang tidak berperasaan. Kau ingin menyelamatkan adik perempuan ketiga, tapi kenapa tidak langsung mengatakannya? Mengingat temperamen kakak, dia lebih baik mati daripada kau menikahi wanita lain, jadi aku harus merahasiakannya darinya. Li Yanran, kau wanita, kau berani memanggilku ke sini? Liu yang kau benar-benar pengecut. Pengecut? Siapa Chen Qingyun? Seseorang dari Tanah Suci Qingyun? Bisa kita macam-macam dengan itu? Apa tentang Tanah Suci Qingyun? Dia paling-paling hanya murid biasa. Jika kau bisa membantuku membunuhnya, aku akan merekomendasikanmu ke Xiao Yan, Dewa Perang. Kenapa aku harus percaya padamu? Siapa Xiao Yan? Dia adalah Dewa Perang yang ditunjuk sebagai Tuan Wuan oleh penguasa tertinggi. Di Kerajaan Naga, dia hanya kalah dari penguasa tertinggi. Apa yang membuatmu layak merekomendasikan? Tentu saja, karena aku punya sesuatu yang kakak Xiao Yan inginkan. Jika kau mendapatkan bantuan Xiao Yan, Dewa Perang, keluarga Liumu akan naik di atas kota sungai dan menjulang di Kerajaan Naga. Apakah kau tidak tergoda? Chen Qingyun ini adalah seorang master abadi. Lalu kenapa jika dia seorang master abadi? Aku menghabiskan banyak uang di pasar gelap untuk membeli bubuk abadi. Legenda mengatakan itu tidak berbau dan tidak berasa, dan bisa membuat kultivator kehilangan semua kekuatan mereka obat dewa. Benar. Bagaimana jika dia tidak tertipu? Lalu apa yang kita lakukan? Aku tahu kau akan ragu. Masuk. Master dari Aula Naga Harimau, Tuan Long. Tuan Long, bukankah kau belajar di Tanah Suci Qingyun? Persetan dengan Tanah Suci Qingyun. Mereka berani menangkap saudaraku. Bahkan jika Raja Surga datang, itu tidak akan mengubah apapun. Silakan. Kamu panggil aku ke sini untuk apa? 2 hari lagi sampai pesta pertunangan kita. Aku panggil kamu ke sini untuk membahas detail pesta pertunangan. Apa kamu menganggapku monster? Dan kamu tidak ingin menikah denganku? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku tidak menikahimu, ayahku akan menikahkanku dengan Liu Xiao itu, pemalas yang berpesta setiap malam. Itu bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk memenuhi perjanjian. Tuan Chen, Anda tampak sangat tertarik pada giok ikan kembar. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik Tanah Suci Qingyun. Kopi di sini enak. Silakan, nikmati, Tuan Chen. Nona Li, apa kamu menaruh sesuatu di dalam kopi? Bagaimana mungkin? Aku hanya bicara saja. Kenapa kamu gugup sekali? Tidak. Baiklah. Mari bicarakan urusan. Bicara urusan? Persetan dengan urusan itu, Chen Qingyun, kamu sangat naif. Ada apa denganku? Kamu akan mati dan kamu tidak tahu. Liu Xiao, keluarlah. Yo. Halo, Tuan Chen. Kau masih berani muncul? Apa yang harus aku takutkan? Kau, Chen Qingyun, sekarang aku, Liu Yang, hanyalah batu loncatan di matamu. Batu loncatan? Ya. Tidak takut mengangkat batu, lalu menjatuhkannya di kakimu sendiri? Sampah tidak berguna. Masih bertingkah padahal kau akan mati. Kau tahu aku seorang murid dari Tanah Suci Qingyun, tapi kau masih berani datang dengan kekuatan sebesar ini? Kau pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Kau, Chen Qingyun, hanya dari Tanah Suci Qingyun, seorang murid biasa, membunuhmu akan membuatku mendapat bantuan Dewa Perang. Risiko ini layak diambil. Aku tidak keberatan memberitahumu. Kopi yang baru kau minum, aku campur dengan bubuk abadi. Segera kau akan kehilangan seluruh kultivasimu,
dan menjadi lemah. Begitu. Rencana yang bagus sungguh. Apa kau tidak takut? Takut? Kenapa aku harus takut? MPH. Hanya pura-pura berani. Tuan Muda Liu, kenapa kau tidak bergerak? Apa yang kau tunggu? Ayo, kalian semua, kepung dia. Bersiaplah. Serang. Berani-beraninya kau bermain dengan orang yang salah? Kupikir kau benar-benar bosan hidup. Sayang, aku pikir kau yang bosan hidup. Ketua Aula Lei, bergeraklah. Bagaimana mungkin? Bedak abadi tidak berpengaruh padamu? Sebagai manusia fana, kau berani menilai para dewa. Lian Ran, kau terlalu bodoh. Tidak masalah. Selama aku bergerak, kenapa aku butuh bedak abadi? Jadi kau Lei Long. Bocah, kau mengalahkan saudaraku. Itu menunjukkan kau punya kemampuan. Tapi aku sudah berlatih hingga level Grandmaster. Kau akan binasa hari ini. Sampah tak berguna. Kau dengar aku? Lepaskan aku sekarang. Diam. Kau telah memprovokasiku berulang kali, dan dengan sombong mengepungku, keluarga Liumu telah dijadikan pion. Apa kau tahu? Ketua Aula Lei, kau masih tidak mau menyerang? Kau masih berani menyakiti orang. Tahukah kau 100.000 muridku sudah mengepung kafe ini sepenuhnya? Kau harus mati di sini hari ini. Lei Long. Jenderal Liu memberi perintah. Berlutut dan dengarkan. Api Phoenix. Wu Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana kakak perempuanku? Pak Chen, Jenderal Liu telah dipanggil kembali dengan segera. Baiklah. Lei Long, dia memerintahkan penangkapan saudaramu. Tapi Jenderal Liu, apa kamu yakin masih ingin balas dendam? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Lei Hu senang menculik gadis muda. Dia benar-benar jahat. Dia sekarang telah resmi ditangkap oleh Campfire Phoenix. Apa? Bodoh keras kepala. Tembak. Apa? Kamu kebal terhadap peluru? Bodoh. Peluru biasa. Bagaimana bisa melukai aku? Kamu begitu mudah menangkis seranganku. Hanya alam Grandmaster? Dan kau berani sombong begitu? Kau tahu apa? Selalu ada kekuatan yang lebih besar di luar sana. Mas? Sok kuasa, matilah! Apa sebenarnya alammu? Alamku? Kau tak perlu tahu. Bagimu, itu di luar jangkauan. Tuan Chen perkasa. Ayo, tangkap penjahatnya. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Apa? Kau ingin menangkapku? Jika bisa, kau akan kubuat cepat selesai. Aku tahu kau tak berani. Kau menikahiku demi giok ikan ganda, kan? Bagaimana jika iya? Angan-angan. Giok ikan ganda milik kakak Xiao. Kalian semua tak layak? Kakak Xiao yang kau sebut-sebut itu, siapa sebenarnya dia? Dibanding kau, dia jauh di atas. Jangan terlalu sombong. Saat kakak Xiao kembali, dia tak akan melepasmu. Kau pikir aku, Chen Qingyun, takut dengan ancamanmu? Jika dia berani datang, dia tak akan pergi hidup-hidup. Kau. Pada hari pesta pertunangan kita, aku akan menikahimu. Tak ada yang bisa menghentikanku, itu sudah pasti. Kakak, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, siapa yang akan merawat adik perempuan kecil kita? Kamu ini, kejadian sebesar ini, dan kamu bahkan tidak datang memberitahuku. Itu keadaan darurat. Aku tidak punya pilihan. Baiklah,
Aku sudah tahu, tapi karena ini pertunangan, kamu harus menyiapkan hadiah yang pantas. Ya, aku belum memikirkan itu. Oh, kamu selalu ceroboh. Tapi kakakmu ini sudah menyiapkannya untukmu. Pada hari jamuan pertunangan, aku juga akan ada di sana. Bagus sekali. Mas Xiao, kenapa kamu belum kembali untuk menikahiku? Aku akan menikahi pria yang tidak berguna. Cepat kembali. Liontin giok ikan kembar sudah bersamaku sejak lahir. Untuk mendapatkan liontin itu, kamu harus menikah denganku. Mas Xiao, selama ini, aku menjaga kesucianku, menunggumu. Pesta pertunangan dimulai besok. Kenapa kamu belum mencoba gaunmu? Ayah, aku tidak mau menikahi pecundang itu. Kau anak nakal, apa yang kau katakan? Chen Xiaoyo berasal dari Tanah Suci Qingyun, seorang ahli surgawi. Tahukah kau berapa lama keluarga Li kita sudah menunggu hasil ini? Berapa lama? Ayah, pria tak berguna itu, apa bagusnya dia? Hanya ada satu orang yang ingin kunikahi. Yang berdiri di atas segalanya, Dewa Perang Xiaoyan, tak terkalahkan oleh siapapun. Berani-beraninya kau. Kalau bukan karena peracun Xiaoyan itu yang membunuh kakekmu, apakah keluarga Li kita akan jatuh begitu rendah? Bantu nona muda berganti pakaian. Kau berbohong padaku. Kakak Xiaoyan tidak. Nona, pakai saja. Keluar. Aku bisa berpakaian sendiri. Baik, Nona. Chen Qingyun, kau pantas mati. Saat kakak Xiaoyan datang, akan kurobek kepalamu. Melapor kepada Dewa Perang, kabar dari Jiang Cheng mengatakan bahwa Lian Ran dari keluarga Li akan mengadakan jamuan pertunangannya besok. Apa? Sialan Lian Ran itu. Bukankah dia seharusnya menungguku? Tuanku, kini Anda memimpin kekuatan militer seluruh bangsa, Dewa Perang. Bahkan penguasa hanya boneka. Hanya putri dari klan kecil ini, pantas membuat Anda marah? Apa yang kau tahu? Dia memiliki sesuatu yang kubutuhkan. Bicara. Siapa tunangannya? Agak merepotkan. Dia tampaknya berasal dari Tanah Suci Qingyun, dan juga adik dari Jenderal Liu. Apa itu Tanah Suci Qingyun? Setelah aku mendapatkan semua kekuatan ilahi di dalam Liontin Giok, Tanah Suci Qingyun pasti akan hancur menjadi reruntuhan. Sampaikan perintahku. Katakan pada Liu Qianqian untuk segera ke sini. Baik, tuanku. Dewa Perang, apa perintahmu? Liu Qianqian, kamu cukup berani. Dewa Perang, apakah Qianqian melakukan kesalahan? Tidak. Kamu melakukan hal yang benar. Aku, Dewa Perang, baru saja memberi perintah. Dan kamu pergi jauh ke medan perang untuk menangani masalahku. Lalu kenapa Dewa Perang marah pada Qianqian? Karena kamu membiarkan murid-murid Qingyunmu lolos begitu saja. Mereka mengambil wanitaku. Dewa Perang, aku tidak. Tidak. Jangan lupa, kamu bukan hanya murid senior dari Tanah Suci Qingyun, tetapi juga anjing Dewa Perang. Kau. Sebarkan beritanya. Aku, Dewa Perang, akan memimpin sendiri sejuta pasukan kavaleri Legiun Dewa Perang untuk menghadiri jamuan pertunangan keluarga Li. Iya. Aku telah menyegel kultivasimu. Apa? Jangan bergerak. Aku meninggalkan energi tersembunyi di tubuhmu. Saat waktunya tiba, aku akan mempertahankanmu karena kamu berguna. Ya? Kakak senior, besok aku akan pergi dan bertunangan dengan Lian Ran. Setelah aku mendapatkan Liontin Giok ikan kembar, kamu akan sembuh. Siapkan hadiah pertunangan. Besok di jamuan pertunangan, pastikan memberi muka pada murid juniorku. Pasangan yang tragis. Para tamu terhormat yang hadir untuk menghadiri putri bungsu keluarga Li, acara pertunangan Li Yanran. Saya sungguh merasa terhormat. Saya dengar bahwa Pak Li mengandalkan ramalan seorang bijak, memilih menantu yang sempurna dengan susah payah.
Tapi ternyata dia adalah orang liar dari gunung. Sebagai menantu yang tinggal di keluarga Li. Tuan Liu, Anda bercanda. Sahabat muda Chen adalah murid dari Tanah Suci King Yun. Hanya orang sederhana, itu saja. Dia bilang dia murid Tanah Suci King Yun. Masa iya? Pak Li, Anda terlalu naif. Presiden Luo sendiri yang mengatakannya, masa bisa palsu? Tuan Liu, apa yang tidak Anda sukai? Anda bisa mengatakannya secara pribadi. Tidak perlu di lokasi pernikahan begitu agresif. Putra saya Liu Yang masih terbaring di ICU. Berani Anda katakan, Pak Li, Anda tidak tahu tentang ini? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Pura-pura, teruslah pura-pura. Anda menganggap saya bodoh. Putra saya mendapat masalah, orang terakhir yang ditemuinya adalah putri Anda, Li Yanran. Jadi apa buktinya? Hari ini adalah hari bahagia keluarga Li. Tolong jangan membuat masalah di sini. Pengawal, kepung dia. Saya bilang, jika Anda tidak menyerahkan pelakunya hari ini, aku akan mengubah pernikahanmu menjadi pemakaman. Semuanya, berhenti. Berani-beraninya kamu membuat ulah di pernikahanku. Chen Xiaoyo, kamu sudah datang. Tuan Li, jangan khawatir. Apa yang terjadi di sini hari ini, akan saya tanggung jawab. Dengan kata-kata Chen Xiaoyo itu, saya lega. Nak, saya sarankan kamu urus urusanmu sendiri. Ikut campur, katamu? Saya tidak takut untuk mengatakan, anakmu Liu yang terluka olehku. Kaulah yang mencelakai anakku. Anakmu bersekongkol dengan penjahat dan mencoba membunuhku. Bahkan jika saya mengeksekusinya di tempat, itu akan jadi pembelaan diri. Apalagi, saya mengampuni nyawanya yang tidak berharga. Apa aku tidak salah dengar? Itu pengantin prianya yang melukai Liu Yang dengan parah. Sekarang kita akan lihat pertunjukan. Keluarga Liu tidak akan membiarkan ini berlalu. Kata-kata sombong. Hari ini, kau harus ditangkap. Dibuat berlutut di hadapanku, dan minta maaf. Tahu aku murid Tanah Suci? Kau masih berani menantangku? Pikirkan baik-baik tentang konsekuensi menantangku. Kau sanggup menanggungnya? Kau, Chen Qingyun, hanyalah seorang murid biasa dari Tanah Suci. Namun kau bicara dengan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Terornya menantang keluargaku, Liu. Tangkap dia. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Wanita ini memiliki kekuatan spiritual yang begitu mendominasi. Siapa dia? Dia adalah diva teratas kerajaan naga, Ye Huan. Kekuatan di belakangnya sangat besar dan mengerikan. Tapi, orang sebesar dia ngapain di Jiangcheng? Nona Ye, apa maksudmu? Apa maksudku? Tidak jelas bagimu? Berani menyentuh sehelai rambut pun pada Chen Qingyun, akan kubuat keluarga Liumu lenyap dari Jiangcheng. Nak, kau punya banyak pendukung, ya? Apa yang kau lihat hanyalah setetes di lautan. Kekuatan sejatiku jauh melampaui imajinasimu. Kau pikir mencari seorang aktris bisa menjatuhkan keluarga Liu? Aku bilang, keluargaku sudah bertahun-tahun berakar di Jiangcheng. Kau pikir kami takut pada Ye Huan? Air mata baru jatuh setelah melihat peti mati. Keluarga Liu tidak perlu ada lagi. Ya, keluarga Liu Jiangcheng, daftar hitam. Kau pikir satu panggilan telepon bisa menentukan hidup mati keluargaku? Aku bilang, kalian semua harus cari tahu siapa yang mendukung keluarga Liu. Siapa itu? Sebelum datang, aku sudah menyelidiki semuanya. Alasan keluarga Liu bisa bertahan sampai sekarang hanya karena keluarga Sun dari ibu kota. Tapi tahukah kau, keluarga Sun dari ibu kota didukung olehku secara diam-diam? Omong kosong, kau. Tuan Sun. Liu Zhengming, kau cukup berani. Dari semua orang, kau malah memprovokasi Nona Ye. Mulai sekarang, keluarga Liu tidak akan ada lagi. Tidak, ini. Liu Zhengming, kau biarkan Liu yang mengambil nyawa tak berdosa. Akhir ini adalah akibat perbuatanmu sendiri.
Nona Ye, aku salah, tolong ampuni nyawaku. Seluruh keluargaku bergantung padaku untuk menghidupi mereka. Keluargaku tidak bisa tanpaku. Kau ambil nyawa tak berdosa. Ini yang kau dapat karena meremehkan tanah suci Qingyun. Penjaga, bawa dia pergi. Nona Ye, kau tidak bisa melakukan ini. Nona Ye. Kakak kedua, aku tidak pernah tahu kau memiliki kekuatan sebesar itu. Adik muda, setiap murid Qingyun berdiri di puncak dunia. Itu benar. Aku tidak pernah membayangkan keluarga Liu yang ditakuti dari Jiangcheng. Di hadapan Nona Ye. Bahkan tidak bisa melawan. Tidakkah kau dengar Nona Ye? Dia adalah kakak senior kedua Chen Qingyun. Jika ada yang salah, itu keluarga Liu karena terlalu sombong. Nona Ye hadir di sini, dan keluarga Li gagal menyambutmu dengan baik. Cepat, beri Nona Ye tempat duduk. Tidak perlu duduk. Aku di sini mewakili adik juniorku untuk mengantar hadiah pertunangan ke keluarga Li kalian. Sahabat muda Chen, dia benar-benar pasangan yang hebat untuk keluarga Li kami. Hadirkan hadiahnya. Hadiah pertama, 1 giok ruyi, senilai 10 juta. Hadiah kedua, sepasang porselen biru putih, sepasang giok kilin, senilai 100 juta, senilai 1 miliar. Hadiah keempat, Villa Gunung Luding di ibu kota kekaisaran, sebuah villa mewah senilai 10 miliar. Mimpi lagi. Bahkan jika kau mengambil matahari dari langit, aku, Li Yanran, tidak akan pernah menikahi orang tidak berguna sepertimu. Yanran, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayah, kau belum tahu, kan? Kakak Xiao akan memimpin legiun prajuritnya secara pribadi datang ke Jiangcheng. Dia datang untukku. Diam. Chen Xiaoyo adalah master surgawi dari tanah suci Qingyun, dan para senior perempuannya bahkan lebih terkenal dengan hak mereka sendiri. Mampu memenuhi pernikahan dengan Chen Xiaoyo adalah berkah keluarga Li yang diperoleh selama 8 kehidupan. Hanya seorang murid Qingyun, bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak prajuritku? Hanya, kau pikir menjadi murid tanah suci Qingyun semudah itu? Lalu kenapa? Di mataku, dari awal hingga akhir, dia hanyalah seorang pria menyedihkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di hatimu, aku akan begitu hina. Hina, bukan itu. Itu menjijikkan. Aku ingin mencabik-cabikmu. Diam. Siapa yang memberi kau keberanian untuk menghina adik laki-lakiku, Ye Huan? Aku akan menghinanya jika aku mau. Lalu kenapa? Kau, Ye Huan, hanyalah seorang aktris, seorang wanita. Apa hakmu untuk memerintahku? Omong kosong. Inikah didikan keluarga Li? Li Yanran, aku tidak pernah sejak awal memaksamu. Aku hanya ingin memenuhi kontrak dan mendapatkan kembali Lionting Giok. Tapi kau telah berusaha dengan segala cara untuk membunuhku. Kesabaranku ada batasnya. Tidak memaksa. Kau membawa kontrak pernikahan murahan dan berharap aku menikahimu. Aku, Li Yanran, punya hidupku sendiri. Kenapa aku harus menikahimu? Jika aku menikah, itu akan dengan kakak prajurit yang berada di atas segalanya. Sungguh bodoh. Kakak prajurit yang kau bicarakan itu bagi tanah suci Qingyun kami hanyalah seekor semut. Kau. Semut memang. Coba lihat siapa yang begitu sombong. Xiaoyan, bocah beracun itu. Dia benar-benar datang. Selamat datang, Dewa Perang. Xiaoyan. Sudah kuduga. Kamu pasti datang untuk menikahi Yanran. Tentu saja. Keluarga Li sudah keterlaluan. Kami kira itu hanya desas-desus. Tapi siapa sangka, Dewa Perang benar-benar datang. Dia adalah simbol kekuatan militer bangsa naga. Bahkan penguasa tertinggi harus menunjukkan rasa hormat. Lihat itu, 4 jenderal surgawi. Keempat jenderal besar datang semua. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah bangsa. Yanran, apakah kamu merindukan Dewa Perangmu? Tentu saja. Yanran memimpikan Xiaoyan setiap malam. Itulah wanitaku. Sangat setia. Tentu saja. Dalam hidup, Yanran milik Xiaoyan. Dan dalam kematian, dia tetap milik Xiaoyan. Xiaoyan, keluarga Li tidak menyambutmu. Pergi sekarang. Li Zhenguo, apakah kamu mencari kematian? Dulu, demi teknik kultivasi, kamu membunuh ayahku. Kamu menyebabkan keberuntungan keluarga Li merosot drastis. Jika bukan karena tanah suci Qingyun memberi kami liontin ikan kembar, keluarga Li sudah hancur. Yang kuat bertahan. Itulah aturan dunia ini. Untuk mendapatkan kekuatan menguasai dunia, mengorbankan keluarga Li yang sepele bukan apa-apa.
Dari kata-kata Lian Ran, dewa perang yang tak terkalahkan adalah pahlawan besar. Ternyata, dia hanya cacing menyedihkan yang mengejar kekuatan kosong. Siapa kamu? Xiao Yan. Dia adalah Cheng Qingyun. Memanfaatkan nama tanah suci Qingyun, dia seenaknya di kota Jiang. Oh, jadi kau Chen Qingyun? Benar. Bagus, Chen Qingyun. Kau tahu kau melakukan kejahatan besar? Aku, Chen Qingyun, bertindak dengan integritas. Kejahatan apa yang kulakukan? Masih keras kepala, meski diambang kematian. Sampah. Seharusnya kau tidak menginginkan harta karunku, Xiao Yan. Konyol. Liontin Giok ikan ganda adalah harta karun tanah suci Qingyun. Kapan itu menjadi milikmu? Dasar katak dalam tempurung. Setelah kudapatkan Liontin Giok itu, aku akan meratakan tanah suci Qingyun. Maka, keberuntungan seluruh kerajaan naga akan berada dalam kendaliku sendiri. Cukup ambisius, ya? Kalau begitu tanyai tinjuku apakah mereka setuju? Adik junior, biarkan aku yang menangani ini. Ye Huan Huan, kau hanya seorang aktris. Dan kau berani menghalangiku? Menangani sampah sepertimu mudah. Aktris sepertiku pasti bisa melakukannya. Kakak senior, hati-hati. Jangan khawatir, adik junior. Aku, kakak keduamu, bagaimanapun juga, berada di level Grandmaster. Menangani mereka lebih dari cukup. Baiklah. Karena kau ngotot mencari mati, akan kukabulkan keinginanmu itu. Serbu. Bunuh dia. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Baik. Dasar sekumpulan pecundang tak berguna. Bahkan tidak bisa menghadapi satu wanita. Bahkan Ye Huan Huan saja sekuat ini. HMPH, pantasan murid tanah suci. Kau tidak sepenuhnya tidak berguna. Dibandingkan dengan pengecut yang bersembunyi di belakang wanita, kau jauh lebih baik. Jangan omong kosong. Sudah menjadi tugas kakak senior melindungi adik laki-lakinya. Itu wajar saja. Sedangkan dirimu, berani lawan aku? Wanita bodoh. Mengalahkan sampah-sampah ini, apa gunanya? Tapi aku sebenarnya bersedia memberimu kesempatan. Jadilah wanitaku, dan aku akan ampuni hidupmu. Apa, Xiao Yan? Apa aku tidak cukup untukmu? Diam. Saat aku, Dewa Perang, bertindak, sejak kapan kau punya hak untuk mengkritik? Orang seperti kamu, aku bahkan tidak menganggapmu tinggi. Dasar wanita jahat, kau cari masalah, ya? Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Kakak senior. Bagaimana mungkin? Kultivasimu tidak terduga. Hanya alam Grandmaster, tapi kau berani bertindak sembarangan di depanku, betapa sombongnya dirimu. Kau harus mengambil Liontin Giok ikan ganda, dan selamatkan kakak seniormu. Kakak senior, kau sudah cukup, serahkan sisanya padaku. Untukmu, sampah tak berguna, kau cukup percaya diri. Xiao Yan, anak ini punya kemampuan. Bahkan naga petir pun tidak bisa mengalahkannya. Naga petir? Bukankah itu bawahanku? Murid Liu Qianqian? Kakak senior adalah bawahannya. Hanya mengalahkan naga petir, itu saja. Kultivasi dan alamnya, di mataku, seperti anak ayam kecil. Kau tidak benar-benar merasa hebat, kan? Orang kuat sejati seharusnya menahan diri terhadap yang lemah. Xiao Yan, kau tidak layak dengan posisimu. Sombong. Hari ini, akan kutunjukkan padamu, kekuatan sejatiku. Pukulan ini alam dewa bumi, dapatkah kau menahannya? Hanya seorang dewa bumi, tidak cukup layak untuk meninju aku? Xiao Yan, kau akan segera mengerti. Bagimu, betapa menakutkannya diriku. Sampah tak tahu malu. Di kerajaan naga, sedikit orang berani bicara padaku seperti itu. Mati. Apa? Tahukah kau bahwa di atas alam dewa bumi, ada alam lain? Di atas alam dewa bumi, adalah yang tak tertandingi alam Kaisar Agung. Kau begitu muda. Bagaimana mungkin? Kaisar Agung Qingyun sudah tiba. Kau, Xiao Yan, kau menyerah atau tidak? Langit membantu keluarga Li kita. Tanah suci Qingyun benar-benar melahirkan seorang Kaisar Agung. Mustahil. Bagaimana mungkin kakak Xiao tidak bisa mengalahkan Chen Qingyun? Benarkah? Chen Qingyun ini adalah seorang ahli setingkat Kaisar Agung. Ini adalah legenda makhluk yang tak tertandingi sepanjang zaman. Tidak diragukan lagi. Apa kau tidak lihat bahwa Xiao Yan, dewa itu, bahkan tidak sebanding dengannya? Kau,
siapa sebenarnya dirimu? Apa yang kukatakan tidak cukup jelas? Aku, Chen Qingyun, adalah penguasa takdir kerajaan naga, tak tertandingi sepanjang zaman, Kaisar Agung termuda. Xiao Yan. Xiao Yan, kau tidak apa-apa? Sial, aku tak pernah menyangka bahwa aku, Xiao Yan, rencana yang sudah kususun selama lebih dari 10 tahun, akan hancur olehmu, bocah. Itu karena kau terlalu sombong, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, bukankah kau bilang ingin meratakan tanah suci Qingyun dan menyatukan dunia? Lalu, pukulanku ini dapatkah kau hadang? Chen Qingyun, apa kau pikir aku bodoh? Ini, terima ini. Apa tipu muslihatmu sekarang? Tangkap. Adik, tolong aku. Kakak? Ada apa? Adik, Xiao Yan telah menyegel kultivasiku. Diam. Siapa yang menyuruhmu bicara sebanyak itu? Kakak? Apa kau benar-benar pikir aku tidak punya rencana cadangan? Selama kakak perempuanmu ada di tanganku, kau tidak bisa menyentuhku. Apa yang kau lakukan pada kakak perempuanku? Ingin tahu? Aku bisa memberitahumu. Hanya berlututlah untukku, dan tunduk padaku. Kakak Xiao, kau sangat tampan. Xiao Yan, dengan mengancamku, kau ingin aku berlutut? Apa kau benar-benar pikir kau bisa melakukan apapun padaku? Tentu saja kau bisa membunuhku. Tapi jika kau membunuhku, 2 kakak perempuanmu akan mati bersamaku. Xiao Yan, kau seharusnya tidak pernah menggunakan kakak perempuanku sebagai alat tawar untuk mengancamku. Kau tahu, amarah seorang kaisar agung sangat mengerikan. Chen Qingyun, kau kuat. Kau adalah yang pertama. Dan satu-satunya lawan yang layak yang pernah kutemui. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan kakak perempuanmu. Apa? Masih ingin aku berlutut? Aku tahu. Aku tahu untuk apa kau menginginkan Liontin Giok itu. Kau ingin menyelamatkan kakak perempuanmu yang ketiga, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin aku katakan, sebenarnya sangat sederhana. Aku bisa memberikan Liontin Giok itu padamu. Apa? Tapi, aku ingin apa yang ada di dalam dirimu kultivasi Kaisar Agung. Berikan padaku. Kakak Xiao, bagaimana bisa kau membuatku menikahi Chen Qingyun? Yan Ran, saat pria sedang berbicara, wanita tidak boleh menyela. Kakak Xiao, bukankah kamu bilang mencintaiku? Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Mencintaimu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu layak mendapatkan cinta Xiao Yan? Jadi, kau selama ini berbohong padaku? Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau berbohong padaku? Awalnya aku menginginkan giok ikan ganda untuk meningkatkan kultivasiku ke level selanjutnya. Tapi sekarang, dengan kuali gratis ini, giok ikan ganda biasa, apa artinya itu? Aku mengerti. Jadi di matamu, aku, Lian Ran, selama ini hanyalah alat tawar-menawar. Kau sangat mengecewakanku. Yan Ran, setelah sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur bagiku. Bisakah kau memahamiku? Kumohon. Baik. Aku memahamimu. Aku akan lakukan sesuai katamu. Betapa bodohnya. Sudahkah kau memutuskan? Ini hasil yang saling menguntungkan. Apa kau tidak tergoda? Aku sudah memutuskan. Tidak, adik junior. Kau adalah fondasi tanah suci Qingyun. Jika kau kehilangan kultivasimu, bagaimana kau akan mengatur takdir bangsa naga? Tidak apa-apa, kakak senior. Kekuatan dan kultivasi yang disebut hanyalah awan yang lewat. Cinta sejatiku sekarang dalam bahaya besar. Bagaimana mungkin aku mundur? Adik junior, kau... Aku berjanji. Orang pintar tahu kapan harus mengalah. Kau pria sejati. Hentikan omong kosong. Apa yang harus kulakukan? Besok jam yang sama, datanglah ke Aula Dewa Perang. Kau berikan kultivasimu, aku lepaskan orangnya. Baiklah. Chen, keluarga Li telah mengalami musibah. Kepala keluarga Li. Ini semua salah Xiao Yan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Seharusnya itu hal yang baik. Siapa sangka berakhir seperti ini.
Kupikir kita harus pergi dari sini cepat. Urusan setingkat ini bukan untuk kita campuri. Benar. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Kakak, Adik, aku tidak akan bertahan. Xiao Yan terlalu kejam. Pukulan itu menyisakan tenaga tersembunyi. Adik, jangan pergi. Kakak, jangan bicara sekarang, beristirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Baik. HMPH. Xiao Yan. Terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Kau habis? Xiao, kukira kau benar-benar akan meninggalkanku. Mana mungkin? Sikapmu aku sangat puas. Bisa melayani Dewa Perang adalah kehormatanku. Kau bijaksana. Di seluruh kerajaan naga, satu-satunya yang berani menentang tanah suci adalah aku, Xiao Yan. Kau telah menempel padaku, belum tentu meroket, kau tetap menjadi iri semua orang, seseorang yang kelas atas. Kau benar, Xiao. Dewa Perang, aku telah melakukan sesuai permintaanmu. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Kenapa terburu-buru? Chen Qingyun belum datang. Kau tidak bisa pergi. Kenapa? Xiao Yan, apa lagi yang kau inginkan dariku? Liu Qian, jaga nada bicaramu. Saat kau bicara padaku, Dewa Perang, tundukkan kepalamu. Xiao Yan, jangan lupa. Siapa yang menjadikanmu Dewa Perang? Lihat waktunya. Masih main kartu emosi, tapi aku seharusnya berterima kasih padamu, karena telah membawaku ke jalur kultivasi. Juga berkat dirimu, aku belajar bahwa keluarga Li dan Tanah Suci Qingyun memiliki hubungan yang begitu dalam. Dasar kau tidak tahu terima kasih? Jika aku tahu kau akan jadi seperti ini, seharusnya aku dulu tidak pernah menerimamu. Di dunia ini, kekuatan yang berkuasa. Itulah yang kau ajarkan padaku. Berhenti, lepaskan kakakku. Yo, kamu tepat waktu banget, ya. Aku di sini. Sekarang kau bisa melepaskan kakakku. Kakak? Adik, Apa kamu baik-baik saja? kultivasiku disegel oleh Xiao Yan. Energi gelapnya masih ada di dalam diriku. Itu bisa meledak kapan saja. Kakak, tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak menyangka. Dot menjadi kelemahanmu. Kakak, jangan katakan itu. Baiklah. Hentikan. Omongan kakak adik. Aku tidak ingin mendengarnya. Chen Qingyun. Meskipun tahu itu berbahaya, kau masih berani datang. HMPH. Itu karena dia tahu bahwa jika dia tidak datang, kakaknya akan berada dalam bahaya besar. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Jangan tidak sabar begitu. Bagaimana dengan barang yang aku minta? Aku sudah di sini. Kau pikir aku akan mengingkari janji? Kau pria kejam level kaisar. Jika aku tidak hati-hati, bagaimana bisa? Kau tampak seperti orang yang melakukan hal besar. Ayo. Baik. Aku menghormatimu sebagai pria. Jadi, di dunia ini, benar-benar ada pria yang begitu setia. Dik, jangan. Tidak apa-apa, Kak. Hanya kehilangan kultivasiku, kan? Mulai sekarang, aku akan menjadi orang biasa saja, menanam sayur, merawat bunga. Itu juga baik. Sikap yang baik. Chen Qingyun. Buka pikiranmu sekarang. Biarkan aku menyerap kekuatanmu. Tidak. Jadi inilah kekuatan seorang kaisar? Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Seluruh tubuhku terasa segar. Xiao Yan, apakah kamu puas sekarang? Puas. Sangat puas. Dik, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kecuali merasa sedikit pusing dan lemas. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Kamu benar-benar, demi seorang wanita, menyerahkan seluruh kultivasimu, Chen Qingyun. Selama ini, aku salah menilaimu. Xiao Yan, sekarang, bisakah kau lepaskan kakak perempuanku?
dan berikan aku liontin giok itu? Chen Qingyun, oh Chen Qingyun. Kamu benar-benar naif. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa maksudku? Apa kamu belum paham? Kamu ingkar janji? Janji itu untuk anak-anak. Di dunia orang dewasa, penuh dengan tipu daya. Kalau mau menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa salahkan dirimu sendiri, karena terlalu naif. Xiao Yan, kamu sudah keterlaluan. Aku akan bertanya sekali lagi. Kamu yakin mau ingkar janji? Chen Qingyun, kamu sekarang hanyalah orang tak berguna yang tak berdaya, dan kamu berani mengancamku. Aku, Xiao Yan, sekarang adalah Kaisar Api. Xiao Yan, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Yan Ran, apa kau mau melindungi orang tak berguna ini? Dia bukan orang tak berguna. Dia pria yang terhormat dan setia. Kalau bukan karena aku, kau pasti sudah menikah dengan seseorang yang tidak kau cintai. Xiao Yan, kau tak pernah mencintaiku, kan? Yan Ran, sudah kubilang, apa yang kukatakan di aula perjamuan sengaja untuk didengar Chen Qingyun, untuk memancingnya ke sini. Kau perempuan aku. Mana mungkin aku rela melihatmu menikah dengan orang lain? Di mana kebenaran menjadi palsu, kepalsuan menjadi benar. Xiao Yan, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Apa yang kau kejar adalah kekuasaan dan pengaruh. Yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan sederhana. Jadi kau akan menikah dengan orang tak berguna ini, begitu? Ya. Aku rela memberikan liontin giok itu padanya. Baik. Kalau begitu kau juga bisa mati. Dasar bajingan. Dia sangat mencintaimu, tapi kau tega menyakitinya. Nak, kau mau mati? Kenapa pura-pura setia? Dia wanitaku, dan juga anjingku. Apa yang mau kulakukan bukan urusanmu? Kau tahu kesalahan terbesarmu? Itu adalah kau seharusnya tidak meninggalkan energi gelapmu pada kakak perempuan keduaku. Kau tahu, energi gelap itu bisa kugunakan di mana saja. Apa katamu? Ini. Ada apa? Tanah suci Qingyun mengatur nasib kerajaan naga. Aku, Chen Qingyun, sebagai Kaisar Qingyun, kekuatan di dalam diriku tentu bukan kekuatan dewa biasa. Tidak. Kekuatanku, tidak. Kekuatanku menghilang, tidak. Xiao Yan, kau jatuh ke keadaan ini. Semata karena kau pantas mendapatkannya. Rasakan saja. Sakitnya kehilangan kekuatanmu. Adik laki-laki, kenapa kau tidak merebut keberuntungan ini? Itu dasar kultivasimu. Sudahlah. Aku sudah tidak punya hati lagi untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Setinggi apapun otoritas dan kekuasaan tidak sebanding dengan orang yang kucintai di sisiku. Mungkin inilah yang dimaksud guru dengan menyuruhku turun gunung makna sebenarnya. Kekuatanku. Kekuatanku kembali. Kultivasiku telah pulih. Bahkan aura gelap itu telah hilang. Xiao Yan, karena kau telah kehilangan kekuatanmu, maka tipu dayamu tidak berlaku lagi. Chen Qingyun, kau sungguh kejam. Kau telah berbuat jahat selama bertahun-tahun. Tidak pernahkah kau berpikir tentang akibat hari ini? Kali ini aku jatuh ke dalam perangkapmu. Jika aku punya kesempatan lain, Jika kau punya kesempatan lain, aku sarankan kau jadi orang baik. Omong-omong, setelah hari ini, kau akan menjadi dewa perang baru kerajaan naga, kan? Seharusnya begitu. Aku harus menjalani peran sebagai dewa perang ini dengan baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melindungimu dan adik juniormu? Lagi pula, kau hanya orang biasa sekarang. Jadi bagaimana jika aku orang biasa? Aku sudah lama tidak merasa seringan ini. Xiao Yan telah jatuh. Sekarang, aku, Liu Qianqian, akan memimpin korps dewa perang. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Siap. Kalian para pengkhianat, akulah dewa perang. Berani kau menyentuh aku. Di saat seperti ini, masih saja sombong. Hentikan. Yan Ran. Kamu benar-benar peduli padaku. Li Yanran, masih berusaha melindunginya? Jangan khawatir. Aku sudah benar-benar menyerah padanya. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Xiao Yan, ditakdirkan menjadi tahanan. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan nanti. Bak, biarkan dia bicara. Yan Ran, tolong aku. Mas Xiao, citramu di hatiku selalu megah. Otoritas. Kekuasaan.
Selama aku memiliki dua hal ini, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Apa yang salah kulakukan? Kamu salah. Kamu benar-benar salah. Yang aku pedulikan bukan hal-hal ini. Yang selalu kuinginkan adalah, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Aku cinta kamu. Ayo menikah. Selama aku mendapatkan liontin giok, aku bisa mendapatkan kembali semua kekuatanku. Liontin ikan kembar, berikan padaku. Kau mengejutkanku. Yanran, nikahi aku ya. Ada yang aneh. Ada apa, adik? Seharusnya liontin ikan kembar jika digabungkan dengan Lianran, maka itu benar-benar tidak bisa ada dalam bentuk nyata. Maksudmu? Orang tua itu berbohong padaku? Apa maksudmu? Maksudnya untuk mendapatkan liontin ikan kembar, aku harus menikah denganmu, itu semua bohong. Apa? Maaf, aku selama ini berbohong padamu. Kau mati. Xiaoyan, aku tahu kau menginginkan liontin ikan kembar, tapi aku tidak bisa mempertahankanmu. Aku harus menggunakan kebohongan ini untuk menjaga kita bersama. Jadi begitu, jadi semua ini adalah perbuatan guru. Dia sudah tahu sejak awal. HMPH, orang tua itu mungkin sedang menertawakanku sekarang. Anak kelinci, kamu tidak tahu apa-apa. Guru. Salam, Tuan Tanah Suci. Kamu yang memberikan dongeng itu kepada keluargaku, seorang guru pertapa. Hei, gadis kecil, jangan begitu gelisah. Hahaha, ini hanyalah beberapa trik kecil. Trik kecil. Guru, kau benar-benar membuat adik junior kita kena masalah. Hei, santai saja. Aku melakukan ini tentu punya alasan. Chen Qingyun, pecahnya cermin Tanah Suci. Terlalu lancar. Jika tidak, beri kamu sedikit kesulitan. Aku khawatir nanti itu akan membuat hati Daomu tidak stabil. Tapi guru, bukankah aku sudah mencapai tingkat kaisar? Kau bocah, itu tingkat palsu. Selama kau lulus ujian emosi, kau bisa benar-benar mencapai kaisar abadi. Jadi, pecah. Kekuatanku kembali. Mulai hari ini, kau bukan hanya Kaisar Qingyun, kau juga adalah calon Tuan Tanah Suci. Ini token Qingyun. Kau harus dengan hati-hati menjaganya. Bagaimana denganmu, guru? Aku tentu akan berkeliling dunia. Dadah. Orang tua ini menyalahkan saya sepenuhnya dan pergi bersenang-senang. Tuan Chen, sebenarnya saya iri pada kakak perempuan senior Anda. Dan saya juga mengagumi Anda. Nona Li, karena semuanya sudah jelas sekarang, saya tidak akan menghalangi Anda pergi, kontrak pernikahan itu. Sobek saja kalau Anda mau. Tuan Chen, Anda bercanda. Yanran, atas apa yang saya lakukan sebelumnya, saya meminta maaf kepada Anda. Tapi saya seharusnya tidak menghalangi Anda mencari kebahagiaan. Ambil kembali liontin giok ini. Itu selalu merupakan sesuatu dari Tanah Suci Qingyun Anda. Sayang kecil. Kamu, sayang kecil. Bahkan jika kamu berubah menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Penjaga, bungkam dia. Seret dia keluar. Ya. Nona Li, semoga Anda bahagia. Kakak senior kedua. Kakak senior kedua, saya punya kabar baik untukmu. Saya sudah mendapatkan liontin gioknya. Apa? Kakak senior ketiga sudah pergi. Kakak kedua, ada apa? Lihat sendiri. Selama kakak ketiga tidak sadarkan diri, perusahaan dikuras habis. Untuk membayar utang, dia berencana pulang untuk dijodohkan. Berantakan sekali. Jika adik bungsu benar-benar menikah dengan orang lain, itu keterlaluan. Aku harus pergi ke ibu kota dan membawa kembali Luo Shen. Dasar tidak tahu terima kasih. Perusahaan bangkrut, dan sekarang kau kembali kepada kami. Nenek sepupuku ini adalah peminta-minta sejati. Kalau dia tidak sedikit cantik. Nenek sepupu, kenapa kau harus begitu keras? Keras? Saat itu, ketika Sang Abadi membawamu ke gunung untuk berlatih ilmu abadi, keluarga Luo kami melakukan semua yang kami bisa untuk membantu. Tapi bagaimana dengan dirimu?
Kau meraih beberapa prestasi, lalu berbalik, apa yang kau lakukan untuk keluarga Luo kami? Nenek, kau tidak mengerti. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh takdir. Bukan berarti aku bisa membantu kapanpun aku mau. Cukup omong kosong. Tuan Zhou, dia sudah dalam perjalanan dengan hadiah. Dalam perjalanan, Aku tahu. Itulah mengapa aku kembali kali ini, dan aku tidak pernah berniat pergi. Jadi tubuhku sudah mencapai keadaan ini. Adik laki-laki bungsu memilih meninggalkanku, itu bisa dimengerti. Sayangnya, sumpah-sumpah hikmat itu tidak akan pernah terpenuhi. Bibi Luoshan. oh, Pak Zhou, kamu datang, tidak apa-apa. Tapi kenapa bawa banyak hadiah? Oh, aku hanya senang Luoshan, bersedia menikah denganku, aku tidak pernah menyangka. Oh, Pak Zhou, lihat apa yang kamu katakan, keluarga Zhoumu adalah keluarga teratas di ibu kota Luoshan kita. Dan kamu adalah pasangan yang sempurna. Ya, kakak ipar penyatuan keluarga Zhou dan Luo sudah saatnya terjadi. Luoshan, apa kamu juga berpikir begitu? Benarkah? Kamu benar-benar berpikir begitu? Bagus sekali. Lama tidak bertemu, bagaimana perusahaannya? Ada masalah rantai pendanaan putus. Aku tidak tahu siapa di balik ini. Serius itu? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan bunuh dia dulu. Tidak. Itu Pak Zhou yang melakukannya, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa begitu keji? Namun, jika Nona Luo membutuhkan bantuanku, aku akan dengan senang hati membantu. Selama kita menikah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan perusahaanmu. Kamu pengkhianat keji. Trikmu terlalu kekanak-kanakan. Anak nakal ini dari mana? Berani sekali kau masuk paksa ke halaman keluarga Luo. Kau keluar sekarang juga. Pelayan, di mana sih para pelayan? Tuan muda, dia terlalu kuat, kami tidak bisa menghentikannya. Sekelompok bodoh tak berguna, pergi. Kakak senior, aku di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Sudah kubilang, jangan ikut campur urusanku. Tidak, aku harus. Bukankah kau akan menikahi Lian Ran? Bukankah kau akan menjadi makhluk tertinggi? Kenapa kau mengingatku sekarang? Aku penasaran siapa. Ternyata adalah murid junior Nona Luo. Jangan berpikir hanya karena kau seorang murid dari Tanah Suci Qingyun kau bisa seenaknya dan berbuat semaumu. Di ibu kota kekaisaran, keluarga Zhuku masih bisa memegang kendali. Kau terlalu banyak bicara. Aku sedang bicara dengan kakak seniorku. Kenapa kau ikut campur? Luoshan, bisakah kau mengendalikan murid mudamu? Dia bahkan memukul tuan muda Zhou. Dia benar-benar di luar kendali. Nyonya tua. Cukup, Chen Qingyun. Kita sudah benar-benar memutuskan hubungan. Aku tidak ingin membuat segalanya semakin canggung dari yang sudah ada. Kakak senior, ada kesalahpahaman. Dengar, biar ku jelaskan. Hari itu di jamuan seleksi pengantin, aku pikir kita berdua sudah saling memahami. Kenapa tidak kau lepaskan Tuan Zhou? Kenapa harus ku lepaskan? Biarkan dia terus cerewet. Nenek. Kau pembawa sial. Kalau nenekku kenapa-kenapa, akan kubuat kau menyesal. Biarkan kulihat. Kau sanggup? Kakak senior, jangan lupa, kemampuan akupunkturku adalah warisan asli dari guru kita. Masalah kecil begini, mudah bagiku. Tunggu. Cepat, lepaskan Tuan Zhou. Dia ada sesuatu yang mau dikatakan. Adik seperguruan, cepat, buka segelnya. Cepat. Anak muda, jangan bergerak. Penyakit wanita tua itu hanya aku yang bisa menyembuhkan. Kau bisa menyembuhkannya? Sejak kapan kau tahu ilmu kedokteran? Obat ini disebut detox powder. Cukup 1 pil dan penyakitnya sembuh. Detox powder? Kamu datang ke keluarga Luo sebagai tamu, kenapa bawa detox powder? Yah, jangan khawatirkan itu. Setelah benar-benar menjadi kaisar agung, penyakit seperti ini pun bisa terlihat jelas. Sepertinya kakak senior ketiga pasti mewarisinya dari neneknya. Baiklah, sudah selesai. Nenek itu sembuh. Apa kamu yakin? Kamu menyembuhkannya. Tentu saja. Aku yakin 100%. Nona, tidak perlu berterima kasih. Itu tugasku.
Nenek, nenek. Nenek. Apa yang terjadi? Kenapa gejalanya sama denganku? Tuan Zhou, ada apa? Kenapa tiba-tiba nenekku berdarah? Tidak. Aku jelas sudah minum penawar pil racun musim semi. Pil racun musim semi. Zhou Xian, kau benar-benar meracuni nenek. Aku tidak. Aku salah bicara, aku melakukannya. Bicara, sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Semua ini Tuan Zhou, yang memaksaku bekerja sama dengannya. Kalau tidak, dia akan mematahkan kakiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Tuan Zhou, kaulah itu. Kau, untuk menarik perhatian kakakku. Kau. Cukup. Prioritas sekarang adalah cara mengobati nenek. Kakak, jangan khawatir dulu. Kondisi nenek mirip denganmu. Aku bisa mengobatinya. Baiklah. Cobalah. Bahkan penawarku tidak bisa menyembuhkannya. Apa yang bisa kau sembuhkan? Menurutku, sebaiknya kau telepon 120. Jika kau bicara lagi, aku akan melakukan lebih dari sekadar membungkamu. Baik, kau menang. Bersih. Nenek, nenek. Apa yang terjadi padaku? Nyonya, kau sudah baik sekarang. Dia benar-benar menyembuhkannya. Karena dia benar-benar bisa menyembuhkannya, maka penyakitku juga bisa disembuhkan. Tentu saja. Kamu lagi ngapain? Halo, para senior. Kamu bisa tolong jelaskan padaku? Sekarang aku nggak bisa membersihkan namaku, apapun yang terjadi. Kukira itu sesuatu yang serius. Oh, aku sibuk. Kampanye Utara Legiun Dewa Perang, aku benar-benar nggak bisa pergi. Sama. Akhir-akhir ini, aku sibuk mengurus kalian berdua, kelompok penggemarku sedang gempar. Kakak senior Kian, tolong bantu aku. Kau dengar sendiri dari guru. Ini semua diatur olehnya. Itu benar. Adik perempuan bungsu, jika bukan untuk mendapatkan Liontin Giok Pisces untuk menyembuhkan penyakitmu, adik junior kecil tidak akan menipumu. Aku hanya mengatakan itu, kakak senior. Ketiga, karena kebenarannya sudah terungkap sekarang, kau bisa berhenti berpura-pura. Kalian bertiga semua bersekongkol. Aku satu-satunya yang dipermainkan. Kakak senior tersayang, kau, apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Gampang. Kalau begitu, katakan padaku. Cium aku. Oke.